Alhamdulillah. Mohon izin Pak Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amril uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Pak Haji Juliar pada kesempatan ini, dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada pagi ini untuk thalabul ilmi. Dan juga ada Pak Rudi, ada Pak Emil, juga Pak Reja. Kajian kita hari ini adalah persoalan bahagia. Semoga kita diberikan oleh Allah kebahagiaan pada hari ini, tentunya rahmat dan karunia serta ridho Allah untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Salam dan salawat selalu kiranya tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan ilmu, memberikan tuntunan jalan bagi kita untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan menjalani kehidupan dengan baik. Pada hari ini masih dalam suasana Idul Adha, elok rasanya kita menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Persoalan kebahagiaan ini ada dua. Ada orang kalau merasa merugi karena merasa tidak bahagia. Ada orang yang merasa bahagia. Jadi selalu ada dua dalam kehidupan itu. Dimanapun saja, ada kejahatan, ada kebaikan, ada kesenangan, ada penderitaan. Nah, begitulah kita pun sehari-hari. Saya tentunya dibimbing oleh bacaan-bacaan, tidak juga dari diri saya sendiri, tapi saya membaca buku dan dapat inspirasi dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, kemudian ada seorang doktor Aid Al-Qurni dalam bukunya Latahsan, kemudian ada Kamus Bahasa Indonesia, ada Tarjamah Al-Quran dari tafsir.com, dan tulisan-tulisan catatan kaki dari saya di As-Sajidin, juga tulisan dari Pak Haji, ya, dan tulisan dari Pak Emil yang saya baca selama ini menjadi inspirasi bagi saya untuk membuat tulisan ataupun bimbingan pada hari ini buat kita. Karena berpuluh tahun kita di sini tentu tidak lagi namanya ceramah, tetapi thalabul ilmi, mendapatkan ilmu. Dan saya selalu mengatakan bahwa harus memiliki dasar. Pak Haji yang memberikan bimbingan kepada kita, dalilnya harus ada Al-Quran maupun hadis. Jadi saya memulai dulu dari bahagia. Arti bahagia itu adalah orang yang mengalami emosi positif. Emosi itu tidak hanya selama ini kita merasa bahwa emosi itu meluap-luap. Emosi itu adalah amarah. Padahal ternyata emosi itu bukanlah itu saja, tetapi emosi positif. Ada rasa yang muncul dalam jiwa kita. Ada ketenangan, kepuasan.
Jadi hilang emosi negatif atau seperti depresi, orang depresi. Saya juga di sini gambarkan nanti beberapa hal tentang jumlah atau data yang depresi ya. Kemudian orang yang senang, bahagia itu adalah kesenangan, ketentraman hidup lahir batin. Tidak mesti harus kaya, tetapi orang miskin juga kalau jiwanya tentram, ya dapat ketenangan, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir dan batin, maka itu disebut sebagai bahagia. Atau ada surat Al-An'am ayat 6. Surat Al-An'am, surat 6 itu Pak. Surat 6 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yusraf anhu yuma izim faqad rahima wa zalikal fawzul mubin, yang artinya barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi jelas dikatakan ini adalah keberuntungan yang nyata. Apa itu kata Allah? Barang siapa yang jauh dari azab daripada hari itu. Pada hari itu adalah hari yang terakhir ketika kita diazab nanti. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang menyelenggarakan seluruh kegiatan yang ada di muka bumi. Memang tidak seperti dia adalah yang bahagia, tapi di sana disebutkan keberuntungan. Definisi keberuntungan adalah salah satu adalah bahagia. Bahagia adalah keberuntungan. Keberuntungan, kebahagiaan yang nyata. Jadi disebutkan di sana, siapa yang dijauhkan dari azab daripada hari itu, pada hari kiamat nanti, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. Jadi itulah kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang nyata itu berarti disebutkan oleh Allah jauh dari azab. Bagaimana caranya jauh dari azab? Orang itu adalah seorang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah, yang meninggalkan larangan daripada Allah dan Rasul-Nya tentunya. Itulah orang yang akan diberi rahmat. Jadi saya juga membaca di dalam tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwa itulah rahmat Allah, itulah keberuntungan yang nyata. Keberuntungan yang nyata itu adalah kebahagiaan. Jadi jauh-jauh Allah sudah mengatakan, tenangkanlah hatimu bahwa engkau akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, itu salah satu arti daripada bahagia tersebut. Allah beri kebahagiaan di dalam surat Al-Fat, surat 48, ayat 4, surat 48, Allah sebenarnya telah memberikan kebahagiaan kepada kita dengan sebuah kebahagiaan melalui ketenangan jiwa. Jadi kalau disebutkan di sini oleh Allah, Al-Fat itu kelihatan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima, yang artinya dan dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati. Tadi kita sudah sepakat bahwa arti kebahagiaan itu termasuk ketenangan dalam hati. Jadi Allah beri ketenangan, Allah beri sebenarnya kepada kita kebahagiaan. Ya. Orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah.
Jadi kebahagiaan itu diberi supaya keimanan mereka bertambah, tidak berkurang. Kita kan kalau bahagia senang melaksanakan ibadah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi maksudnya kita sudah ada iman nih. Allah tambah lagi ketenangan dalam jiwa kita. Kalau kita gelisah, biasanya itu susah sekali untuk melaksanakan kegiatan. Mau bangun pagi, malas. Tapi kalau tenang, anteng, jiwa itu bahagia, biasanya orang-orang seperti itu akan lancar menjalankan kehidupannya. Lancar menjalankan agamanya. Lancar menjalankan kegiatan amal ibadah yang akan dilakukannya. Biasanya seperti itu. Jadi Allah sebenarnya sudah memberikan ketenangan jiwa atau kebahagiaan kepada kita melalui surat ini. Ini dalil daripada kita. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tidak ada alasan buat kita sebenarnya untuk saya tidak bahagia gitu. Ada orang yang terkadang tidak mensyukuri, jadi tidak memiliki arti kebahagiaan pada dirinya. Padahal Allah telah memberikan. Dan orang pun biasanya serta-merta bagi orang-orang yang menjalankan kehidupan keagamaan itu akan senang melihatnya. Orang akan menjadikannya sebagai panutan. Makanya Allah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang berilmu, yang beramal soleh itu akan diangkat Allah derajatnya. Dan orang yang memiliki derajat biasanya justru memang pastilah dihormati oleh orang. Apalagi Allah akan membalas keimanannya. Kemudian bahagia itu adalah kehidupan yang seimbang. Jadi tadi kalau kembali ke sini, sangat merugi kita kalau merasa masih tidak bahagia. Wah, saya ini kurang bahagia gitu ya. Selalu ada orang yang merasa, ya. Padahal Allah sudah memberikan ketenangan di surat Al-Fat tadi itu. Kemudian, bahagia adalah ketika seorang mengalami bahagia itu adalah keseimbangan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas, coba saya lihat dulu. Di surat Al-Qasas, surat 28, mohon maaf, surat 28, ayat 77 ya. Ayat 77. Nah ini dia, surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, harus ada keseimbangan dalam hidup itu. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi Allah memberikan kita teguran, memberikan kita perintah untuk mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah itu menyuruh kita mencari kebahagiaan di akhirat. Tetapi jangan lupa kebahagiaan di dunia. Makanya saya sebutkan tadi di depan, kalau menurut beberapa filsafat itu yang disebutkan oleh Aid Al-Qurni,
di dalam bukunya itu, hidup itu memang harus seimbang. Jadi memang Al-Qasas 77 itu mengatakan kepada kita, hiduplah kamu seimbang. Tapi kan ada juga di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, melaksanakan kegiatan itu dengan semampumu. Ya. Jadi tidak juga harus kita itu beribadah hari ini atau puasanya puasa Daud 1 bulan lalu kemudian tidak puasa lagi. Ya, itu seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan puasalah kamu pada Senin Kamis saja, karena Senin Kamis yang memungkinkan buat kamu untuk kamu bisa lakukan. Jadi ada keseimbangan kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi itu juga yang kita cari itu adalah kenikmatan yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mentang-mentang gitu ya. Saya akan mencari kehidupan duniawi tetapi kita tidak melakukan kegiatan akhirat. Orang sekarang ini kan banyak, ya bukan kita, tapi adalah sebahagian daripada manusia ini yang berburu mencari harta. Padahal harta itu tidak dibawa, sudah banyak bukti kepada kita, fakta bahwa harta tidak dibawa mati. Tetapi kalau banyak harta, harta itulah yang akan kita berikan kepada orang lain, kita nafkahkan kepada keluarga kita, kepada handai tolan, orang-orang miskin tentunya ya. Jadi kebutuhan duniawi, kehidupan duniawi ini, kenikmatan duniawi, kebahagiaan duniawi yang kita cari, itu hendaklah juga menjadi jalan bagi kita untuk kebahagiaan akhirat. Jadi hidup seimbang. Tidak boleh hidup itu kecenderungan. Ya, banyak cerita yang kita dapat dari para ulama bahwa anak muda yang terus menerus di masjid juga tidak diharapkan setiap saat melakukan ibadah, tapi mereka juga harus keluar dari masjid pada waktu-waktu tertentu untuk mencari nafkah. Jadi kadang baca Al-Quran waktu, kadang kita harus bekerja. Yaitu maksud Allah dalam surat Al-Qasas itu. Jadi tidak ada hambatan bagi kita. Ini kalau kita berkontemplasi, merenungkan ayat ini, tidak ada hambatan buat kita untuk jadi kaya gitu ya. Tetapi jangan lupa, kehidupan akhirat itu juga harus menjadi yang utama tentunya buat kita. Itu kira-kira pesan. Lalu kemudian kunci kebahagiaan itu adalah sabar. Orang yang tidak sabar biasanya tidak akan bahagia. Kita sudah lihat ini di surat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaziban nasu an yudraku an yakulu amana wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja dan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Ayat ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kalau kita beriman, ya, pasti diuji oleh Allah. Jadi kebahagiaan itu juga kesabaran. Harus sabar dari ujian. Tidak ada. Surat 29 ayat 2. Surat 29, sabar adalah salah satu kunci daripada kebahagiaan. Tidak salah, surat ini juga ada. Seperti di surat Al-Baqarah disebutkan, Al-Baqarah ayat 2, di surat 155, ya,
155. Bismillah. Hah? Iya, banyak ayat. Coba wala nabluwannakum nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang dimaksud di sini ayat 2 ini mendukung kunci kebahagiaan. Itu sabar ketika diuji. Orang kalau tidak sabar pasti dia kasak kusuk gitu ya, bingung, penuh dengan kebingungan. Jadi Allah bilang kamu diuji, kamu pasti aku uji. Jangan katakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Pasti diuji. Perlu kesabaran. Nah ini Allah bilang kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ini ayat 2 ini ayat yang sudah sering kita mendengar. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dari ayat ini ternyata orang yang tidak sabar tidak merasa bahwa kehidupannya baik-baik saja. Itulah orang yang tidak bahagia. Merugilah kita. Sampai hari ini kita masih dapat sarapan pagi. Ya kan? Bahwa pada saat tertentu kita ada ujian, itu pastilah. Allah juga mengatakan di dalam surat, ujian pasti ada. Ketidaktenangan jiwa pasti ada. Hanya sabar. Ya, kalau mereka sabar, maka mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, itu kuncinya. Kunci kebahagiaan itu sabar. Itu yang dimaksud. Lalu kemudian, karena kata Allah sabar itu akan melapangkan dada. Kebahagiaan ini ada di dada kan, hati, jiwa. Tidak terlihat. Sama seperti Allah. Ya, asma Allah itu tidak pernah bisa kita lihat. Sama dengan kebahagiaan tidak terlihat. Ya. Jadi surat Alam Nasrah lah sampai 8, saya kutip sampai 8. Nah, karena pada dasarnya dengan kesabaran itulah Allah memberikan ketenangan dan melapangkan dada. Jadi bahagia itu apa? Ujian itu harus sabar. Alam nasrah laka sadarak wa wada'na anka wisrak allazi anqada sahrak warfa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Walaupun itu diberikan kepada Muhammad itu biasanya untuk seluruh manusia. Ya. Jadi kata Allah, bukankah kami sudah melapangkan jiwamu, hatimu? Ya kan? Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Orang yang beriman itu pasti bebannya hilang. Orang yang melaksanakan kegiatan keagamaan itu dengan baik, ya, pasti dia lapang dadanya. Yang memberatkan punggungmu waktu itu dan kami tinggikan sebutan namamu. Ya. Jadi di antara kita itu pasti ada yang diangkat derajatnya, namanya disanjung oleh orang gitu. Walaupun tak boleh menyanjung orang melebihi Allah, tapi pasti orang menghormati. Nah, kehormatan yang diberikan oleh orang lain itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi ada orang terkadang tidak merasa bahagia. Makanya di dalam ayat lain berbuat baiklah kepada orang lain. Karena tidak ada balasan perbuatan baik melainkan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu lapang dada itu biasanya, ya. Kata Allah, kesabaranmu itu karena sungguh beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Saya 4 hari ini, 2 bulan ini boleh dikatakan ini dalam kondisi kesulitan terus ya. Kenapa? Karena anak kami dengan Bu Salamah itu sakit 2 bulan, udah 3 rumah sakit. Sekarang masih terkulai di rumah sakit. Itu adalah ujian. Tapi bukan menjadi satu pukulan berat bagi kita, tapi kita serahkan kepada Allah. Bahwa tidak dari hanya keluargamu, tidak dari hanya orang lain, dirimu sendiri pun akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan bahagia itu adalah menerima ketentuan Allah. Di dalam Al-Baqarah 216, surat 216, terima kenyataan hidupmu itu. Silakan Pak, langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurtul lakum wa asa an takrahu syai'a lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah satu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Jadi penderitaan yang kita terima itu, ya kalau kita merenungkan bahwa perang itu kan dari segala hal. Kalau zaman sekarang, perang tidak hanya ke medan perang, tetapi perang adalah yang kita tidak suka. Ya, bisa saja peperangan itu, sekarang ini banyak orang yang tidak menyukai agama Islam. Itu mungkin peperangan. Ya, tapi pasti ada sesuatu di balik itu. Atau apa yang ada pada kita yang kita tidak suka, aku tidak suka dengan. Padahal itu baik bagimu, kata Allah. Belum tentu yang kau benci itu tidak baik. Dan boleh jadi yang kita suka, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita serahkan, kata Allah, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, itu untuk mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa Allah tahu. Yang terburuk buatmu sekalipun, jangan-jangan itu Allah. Kenyataan, ini menerima kenyataan. Jadi dengan demikian, dengan seperti itu, maka kita akan menerima kenyataan hidup kita. Tidak menentang. Jadi bahagia itu bagian daripada bagaimana kita menerima ketentuan daripada Allah. Allah mengibaratkan perang sebagai suatu hal yang sulit, ya. Jadi termasuk anak-anak muda begitu, kesulitan itu dalam kehidupan pasti ada. Ya, seperti ada Aris di sini, selalu ada kesulitan itu. Jadi kalau kata orang itu kesulitan itu datang, berwuduklah. Itu diterjemahkan sebagai itu. Berwuduk, sholat. Ya kan ada disebutkan berbaring, segala macam. Itu kan kondisi kehidupan kita ya. Jadi tidak hanya karena kalau marah saja. Jadi kalau ada marah itu berarti kan ketidakpuasan dalam jiwa kita. Jiwa, hati yang setiap hari bergelora. Hati ini selalu bergelora. Besok puas, hari ini tidak. Ya kan? Padahal harusnya yang berlalu biarlah berlalu. Ini seringkali kita mengingat yang berlalu. Padahal yang berlalu itu tidak akan pernah kembali. Kemudian menakutkan hari esok. Oh ini nanti ini begini, ini nanti begini, ini nanti begini. Padahal ketentuan Allah menurut ayat Al-Qurni, esok itu gaib. 1 detik ke depan tidak akan bisa kau rencanakan. Tidak akan bisa kau antisipasi apa yang akan terjadi. Oleh karena itu hari ini engkau berkualitas.
kualitas imanmu, ya kan? Kualitas kebahagiaan hatimu yang kau harus pelihara. Nah, kita semua belajar dari itu. Yang 3 waktu itu jangan menjadi sesuatu hal yang memberatkan bagi kita. Dosa kita yang lalu, kalau kita sudah bertaubat tentunya, hapus dia dengan taubatan nasuha. Jadi ada orang terkadang, waduh aku gimana kemarin, banyak kali dosaku, banyak kali ini. Tidak perlu. Makanya hari ini engkau berkualitas. Kualitas imanmu, kualitas sholatmu, kualitas apapun. Orang, kan kita diperintahkan itu oleh Rasulullah itu supaya ke masjid setiap waktu. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat berat bagi kita. Ya mudah-mudahan bagi kita yang di sini tidak ya, karena wajahnya selalu ada di masjid. Tapi bagi orang, itu sangat susah. Tidak mau menerima ketentuan Allah. Itu enggak ada kebahagiaan di dia. Ya sama seperti yang dikatakan. Jadi begitu. Tak merasa bahagia itu mengerikan. Ini hanya data saja ya. Ada data WHO 2021 menyebutkan bahwa tiap tahun hampir 800 jiwa di dunia ini bunuh diri akibat merasa tidak bahagia. Ya, tertekan jiwanya dan tidak menerima kenyataan hidup. Memang banyak kedengaran di media ya, di televisi, di Jepang, ya, di Eropa, Amerika, ya, di Asia pun sekarang. Bahkan di Indonesia disebutkan 1.000 orang per tahun. Ini jumlah yang begitu banyak hanya karena tidak merasa bahagia. Tidak tenang jiwanya. Depresi. Depresi Pak Haji. Coba bayangkan kita semua yang ada di sini. Bagi kita, ungkapan-ungkapan yang kita sebutkan ini ringan. Tapi ternyata tidak. Harus kita merenungi kehidupan kita. Merenungi kehidupan kita dengan baik. Pertikaian muncul itu hanya karena persoalan yang kecil. Tidak mau menerima ketentuan. Ketentuan hukum yang ada, ketentuan hukum dari Allah yang telah digariskan. Padahal cukup hidup bisa dijalani, itu menjadi sebuah kebahagiaan yang amat sangat. Tidak berlebih-lebihan. Dulu kita, ya termasuk saya juga dulu, kehidupan itu diimpikan, direncanakan dalam hati. Ya. Tapi mimpi yang tidak diwujudkan, dia akan menjadi mimpi selamanya. Kan itu pepatah Melayu ya. Dia akan menjadi mimpi selamanya. Enggak pernah diwujudkan mimpinya. Wah, bermimpilah kapan lagi untuk menuju masa depan. Jadi hanya pada mimpi saja. Harus diwujudkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, setelah selesai pekerjaan kamu yang satu, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Saya sebagai seorang ibu, banyak pekerjaan saya. Ngurusin anak saya, menyiapkan makanan anak dan suami saya, ya kan? Merapikan pakaian mereka, ya, merapaikan tas mereka, pakaian mereka, ya. Itu semua harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup itu berkah. Allah mengatakan keberkahan daripada seorang istri seperti itu. Dan keberkahan seorang suami juga seperti itu. Jangan mentang-mentang kancing satu lewat, itu kerjaan suami. Kerjaan istri. Padahal itu bisa dikerjakan oleh suami. Ya kan? Setelah dia pulang dari kantor atau sebelum pulang. Jadi hidup itu pun harus seimbang. Ini angka yang mengerikan sebenarnya ya. Depresi, bunuh diri. Bunuh diri banyak cara. Di Jepang baru-baru itu dari hotel, ya, lantai 7 kalau tidak salah, ya, melompat dan kemudian jatuh. Dan ada orang yang menabrakkan mobilnya di Eropa sana.
Kenapa? Enggak tahan dengan kehidupan itu. Itulah karena tidak punya Allah, tidak punya agama. Mereka tidak dibimbing. Nah, orang yang beragama tidak seperti itu. Harus ada rasa itu, ya, hati itu bahagia. Jangan semos kalau orang kita bilang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu salah satu saja dari filosofi, kan? Tenang, anteng, ikhlas, nothing tulus. Ya, kalau kata orang barat, nothing tulus. Bekerjalah kamu tanpa merasa ada imbalan. Ya, harapan selalu ada, ya. Kalau bekerja yang baik, orang selalu ingin ada penghargaan. Tapi tidak penghargaan yang yang berlebih-lebihan. Supaya depresi itu hilang. Baca istighfar. Orang terlalu mengabaikan, sebahagian orang mengabaikan istighfar. Berzikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Singkat sekali. Ya, astagfirullahaladzim. Salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Banyak sekali. Daripada cerita panjang lebar yang tidak ada juntrungannya, tidak ada gunanya. Ya kan? Ya, ini rasakanlah kebahagiaan di hatimu. Karena setiap orang itu hanya dia sendiri yang bisa merasa bahwa dia bahagia. Bukan orang lain. Kebahagiaan itu muncul dari inner control. Dari hati yang paling dalam. Mendatangkan emosi. Emosi itu ada dua tadi disebutkan. Emosi yang baik dan emosi yang buruk. Emosi yang buruk kompensasinya bisa mukul orang, menyumpahi orang, kemudian yang melakukan aktualisasinya, mukul dinding, pecahin ini. Itu emosi yang jelek. Tapi peliharalah emosi yang baik, yang menyayangi orang lain. Ya. Kalau kita berkata, kalau agak keras sedikit, minta maaf kita. Supaya orang tidak merasa bahwa dia dilecehkan atau merasa ditentang. Gitu. Itu sangat penting. Tak bahagia karena tidak pernah merasa puas. Nah, ini pula. Ya. Ini ada satu sabda Rasulullah, seandainya anak keturunan Adam diberi satu lembah penuh, ia masih ingin yang dua. Sudah gunung Uhud dikasih, masih ingin gunung Uhud yang lainnya. Ya gitu Pak Emil. Jika diberi lembah emas yang kedua, maka dia menginginkan lembah emas yang ketiga. Pasti ingin lagi. Mobil sudah bagus, ingin yang lebih bagus lagi. Kalau ada uangnya, no way lah. Ya, tak masalah lah, kata orang Malaysia, ya. Tak masalah Pak Cik. Tapi ada orang yang terkadang berlebih-lebihan. Ya, menginginkan. Dia ingin yang ketiga. Ia baru berhenti ketika tenggorokannya sudah tersumbat. Artinya, hawa nafsu itu berhenti ketika tenggorokan ini sudah hendak mengeluarkan ruh, nyawa. Nah, ini menjadi satu hal, ya, apa yang kata Al-Bukhari ini. Dan di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, ayat 13, ya, 14, di surat Ibrahim itu 34, apa kata Allah? Wa'atakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 13. Ya, 14:34. 14:34. 14:34. 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Yang artinya,
dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi kalau kita ini sebenarnya hanya karena tidak puas tadi seperti Rasulullah bilang. Dan kamu tidak bisa menghitung nikmat. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Tidak bisa lagi kita hitung nikmat itu. Saya ketika ke rumah sakit itu, betapa Allah itu sempurnanya menghidupi manusia itu ya. Darah itu ya ada yang ingin mendapatkan darah putih itu, rupanya darah putih itu berwarna kuning. Ya kayak jus ya. Jus warna kuning darah itu. Bukan darah putih-putih nian, tidak gitu. Karena orang yang kurang trombosit itu kan harus donor darah putih. Jadi bukan darah. Ini si Reza ini, anaknya Bunda Salama ini tidak hanya darah merah, tetapi darah putih. Tergambar dalam hati kita betapa sempurnanya nikmat Allah dalam diri ini. Dan banyak ribuan saraf kita untuk mengaliri darah itu. Pantas Allah mengatakan, kamu adalah malaikat yang kuciptakan manusia ini adalah orang yang paling sempurna. Nikmatku kusempurnakan pada manusia. Ya kan? Mempunyai akal. Tidak seperti kalian tidak mempunyai akal. Malaikat tidak punya akal dan hawa nafsu. Tapi patuh. Nah kalau kita punya akal, punya hawa nafsu. Akal itu tidak terlihat. Hawa nafsu tidak terlihat. Jiwa tidak terlihat. Hati tidak terlihat. Kondisi kita itu tidak terlihat. Kalau kita bayang-bayangkan berarti begitu asma Allah berada pada diri kita. Kalau kita berkontemplasi gitu ya, merenungkan sifat-sifat Allah itu, asma Allah itu sebenarnya hidup pada diri setiap orang. Tapi kita tidak sampai ilmunya ke sana. Hanya orang-orang yang mau memikirkan tentang keberadaan Allah itu. Sebagaimana tentunya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi orang yang tak bahagia itu tidak menerima, gak pernah merasa puas. Jadi kalau ayat Al-Qurni bilang satu lagi, dia bilang itu banyak orang. Ya, Pak Haji sering ulang kata beliau, penderitaan itu jutaan orang menangis setiap malam hanya untuk mengaduh, ya, mengadukan nasibnya kepada Allah. Bukan kita sendiri yang sujud pada malam hari jam 3 itu. Bukan. Jutaan orang di bumi ini menangis untuk mengatakan kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari kehidupanku yang susah ini. Menangis, merintih. Bukan kita saja. Jadi itu juga sebuah kebahagiaan bahwa ternyata bukan saya yang menderita. Bukan saya hanya yang hidup seperti ini. Ya. Jadi kata Allah, puaslah dengan apa yang aku berikan. Karena aku sudah berikan nikmatmu. Melebihi nikmat-nikmat yang kau kira. Ya. Oke ya, karena itu bersyukurlah. Surat Ibrahim ya 14 ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nikmat tadi disebutkan adalah kebahagiaan. Jadi orang-orang yang bersyukur itulah yang sebenarnya nyata diberikan kebahagiaan kepada mereka. Bersyukur punya anak. Setelah punya anak laki-laki dan anak perempuan, ya Allah terima kasih atas pemberianmu itu. Ya. Pada pagi ini masih bisa selesai semuanya persoalan kita. Menyekolahkan anak, ternyata anak sekolah yang susah bagi kita itu sampai kelas 6 selesai. Habis selesai kelas 6, mereka selesai. Kelas 7, 8, 9 sampai SMA selesai.
kuliah selesai. Ya, seperti anaknya Pak Chandra selesai, dokter sekarang. Anaknya Pak Sahin juga seperti itu. Anak kita semua. Itu dari satu permasalahan. Dulu kita sering mengeluh. Anak saya di kedokteran, anak saya di sekolah teknologi, duitnya, ya. Anak saya di Bandung namanya Reza. Setiap hari saya harus mengumpulkan uang untuk mengirimkan kepadanya. Itu kesulitan-kesulitan. Makan yang sulit. Kalau orang kami bilang itu berlangkap. Berlangkap itu berantara. Pagi makan, siang tidak. Senin makan, Kamis lagi ketemu makan lagi. Itu anak rantau dulu. Tapi itu semua bisa kita jalani kehidupan itu. Jadi nikmat dari Allah itu adalah sumber kebahagiaan yang tiada tara. Mengapa belum bahagia sebenarnya? Ya, singkatnya, kenapa belum bahagia di surat Hud 11 itu? Karena mereka belum meminta ampun kepada Allah. Ya, belum meminta ampun. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Surat Hud, surat 11 ayat 3 dan surat 11 ayat 52. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Hujan adalah merupakan rezeki, ya, pembuka kehidupan kita. Surat Hud yang 2 ini, ya, bertaubat. Siapa di antara kita yang tidak pernah memiliki kezaliman, ya, kejahiliahan? Semua kita pernah mengalami itu. Tapi kita bertaubat. Makanya kita senang. Ada enggak di antara kita yang menderita setiap saat? Itu berarti dosanya masih sangat banyak. Tidak tenang jiwa itu. Orang yang tidak tenang itu penuhi dengan dosa. Hanya orang-orang yang tidak berdosalah jiwanya yang tenang. Nah itu salah satu. 2 ayat, ya, yang mengatakan itu saya kutip. Dan tak bahagia karena tak mau berubah. Enggak mau berubah. Ya kan, di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini surat 8 ayat 53. Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah anugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mau berubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kondisi kita itu harus ada perubahan. Terutama yang Allah inginkan itu adalah perubahan pada jiwa, pada tegaknya keagamaan pada diri kita. Kita harus bangga sebenarnya kita bisa ke majelis ini. Saya termenung itu setiap hari melihat orang tak peduli dengan agama. Dan di luar sana sangat banyak. Makanya sebenarnya kajian-kajian yang kita buat ini adalah untuk memperkuat iman kita. Kita datang kepada kajian itu untuk memperkuat iman. Sering kita mendengarkan video, apabila tidak berilmu seseorang itu, maka ketundukan kepada Allah pun akan tetap berkurang. Jadi ilmu itu yang membawa orang kepada ketundukan. Tunduk dalam arti kata kebaktian, berbakti. Seperti surat Al-Jariyat itu, ya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepada Aku. Jadi ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak akan pernah merasa bahwa diri ini hina. Bukan menghinakan, ya, sebenarnya. Kita sendiri yang menghinakan. Padahal kan kita ummatan wasaton, ya, umat yang paling terbaik. Umat yang paling terbaik. Dan Al-Quran biasanya di surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 71, andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka,
pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Jadi kita ini tidak mau berubah, selalu mengedepankan hawa nafsu. Selalu mengedepankan hawa nafsu. Hanya kehendak kita sendiri. Kata orang pun kita tidak ikuti. Kata para ulama pun kita tidak ikuti. Kata Allah di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah. Tapi tidak. Tak bahagia karena takut miskin. Nah ini mengerikan juga ini kan. Al-Baqarah 286. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kejahatan dan kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya. Jadi sudah benar sekali, kan ada dua. Jin ini teman kita, jin ada satu, namanya Korin. Yang ada dalam tubuh kita setiap hari menggoda kita untuk berbuat jahat. Jin yang keluar, ya, setan yang keluar dari. Nah ini kita ditakut-takuti, hati-hati loh, kalau tidak menyembah orang itu nanti kau tidak akan mendapatkan imbalan yang besar. Bahwa bekerja keras itu adalah satu hal yang dianjurkan oleh Allah, ya. Tapi jangan meninggalkan. Kalau mengutip Khalid Basalamah mengatakan bahwa orang yang paling disukai oleh Allah adalah dia bekerja keras, tapi begitu azan berkumandang, maka dia mendatangi azan itu untuk melangsungkan sholat. Nah itu. Kita enggak. Kagetlah, waktunya kan 2 jam lagi baru berakhir zuhur ini. Mendekati asar. Tak jauh-jauh. Di depan mata saya juga terkadang di rumah itu. Udah sholat belum? Belum. Nah sudah jam 3 belum sholat. Anak-anak ini kan. Kita sudah mencontohkan. Sudah menyuruh. Nah itu hal-hal seperti itu. Dan seringkali kita melihat cara-cara yang jahat. Mereka melakukan perbuatan haram karena takut akan kemiskinan. Ya. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Hud 11 ayat 6, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi artinya kita ini sebenarnya sudah dijamin rezekinya. Kenapa kok repot gitu loh? Tapi kalau ngurusin usaha ya memang harus. Tapi tidak melanggar ketentuan Allah. Itu yang diinginkan Allah itu. Cari sebanyak mungkin kehidupan dunia ini. Aku sudah berikan. Di Al-Furqan ada rezekimu. Di pemerintahan ada rezekimu. Di rumah sakit ada rezekimu. Ya kan? Kemudian di perdagangan ada rezekimu. Di tempat cucian mobil ada rezekimu. Semua kita buat. Tidak apa-apa. Tapi tidak lalai. Lalai. Tidak lalai. Itu yang paling penting. Terutama sholat. Sholat 5 waktu itu kan wajib ya. Setiap hari yang paling utama, paling agung buat kita itu adalah sholat. Kemudian infak tentunya. Jadi orang korupsi karena khawatir miskin. Jadi sebenarnya sumber kebahagiaan itu An-Nahl ya, surat 16:97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. Jadi bahagia itu muaranya dari amal saleh. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Beramal oleh Allah kehidupan yang baik. Itulah tentunya kehidupan yang membahagiakan kita. Dan kemudian di surat Al-Hadid
Sungguhnya orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa ada disebut baik laki-laki maupun perempuan? Tidak ada pengecualian. Laki-laki perempuan itu sama kehidupannya, sama tanggung jawabnya, sama kewajibannya. Hanya modelnya aja yang berbeda. Ya, ada yang cari nafkah, ada yang menjalankan nafkah itu, kan kayak gitu ya. Jadi dalam satu tafsir berkata, iman yang kuat dan pahala yang banyak tentu sama halnya dengan kecukupan dan keberuntungan. Itulah sumber daripada kebahagiaan yang sempurna. Jadi para ulama itu mengatakan bahagia tidak hanya titik, tapi yang sempurna. Dan rasakan pada hati kita. Kita harus merasakan pada jiwa kita, pada hati kita. Terasa enggak? Kalau kita tidak suka dengan orang, ini akan menjadi sumber malapetaka pada jiwa kita. Tiap hari kita berpikir tentang orang itu. Itu hanya satu. Tidak suka dengan pekerjaan, tiap hari kita. Dulu kita ingat ketika masih di SD, tidak suka dengan matematika. Benci amat sama gurunya. Iya, dia tidak akan bisa kita ilmui, nggak masuk ke otak kita karena kita benci. Tapi kalau kita sayang, maka tumbuh kasih sayang dalam jiwa. Orang pun akan muncul kasih sayangnya pada kita. Kasih sayanglah sesama kita. Ya memang ada sifat kita yang terkadang tidak bisa terlalu banyak berbuat baik sama orang. Tidak apa-apa. Tapi munculkan itu sesekali kesenangan terhadap mereka. Saudaramu itu, keluargamu itu, saudaramu seiman itu. Karena kembali adalah kenyamanan dalam hati. Nyaman hati itu, jiwa itu kan yang kita tenangkan itu. Dan kalau nyaman hati itu tidak ada penyakit, saya sangat percaya itu. Karena dokter itu juga berkata seperti itu. Dokter Tony, sahabat kita ya, pimpinan kita di Ar-Rasyid, Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid mengatakan apa? Hati itulah Pak Bangun sumber kebahagiaan itu. Sumber daripada kesehatan itu. Jika hatimu bersih, maka kesehatanmu pun lambat laun akan terobati, ya akan terjadi. Kalau ada sakit, dia terobati sendiri. Karena kata Allah, orang-orang yang bersyukur menerima kenyataan hidup, itulah orang yang paling bahagia. Inilah orang yang paling bahagia. Apa orang yang paling berbuat berarti? Ya, mereka yang paling baik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Pasti para ulama mengatakan ketika kau memberi kepada orang lain itu tidak hanya materi, senyummu, kebaikanmu, tenagamu, pikiranmu, pasti kau sangat bahagia. Dapat memberikan kebaikan kepada orang itu pasti kebaikan. Itu di surat Al-Isra ayat 7. Berarti berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kalau kau berbuat baik kepada orang lain, itu berbuat baik pada dirimu. Makanya disebutkan ini orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau dalam tafsir itu tafsirnya, bermanfaat bagi orang lain. Bahkan Allah di sini sangat satu persatu disuratkan. Apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama. Jadi artinya itu perbuatan baik itu banyak hal-hal yang berbuat baik sama orang lain itu akan baik sama kita. Karena berbuat jahat kepada orang lain akan disuramkan orang muka kita. Mereka masuk kepada masjid kita. Masjid itu adalah sebuah pertahanan kita, acak-acak oleh mereka. Karena kita tidak pernah berbuat baik. Jadi orang yang beragama di luar Islam pun
kita harus baik. Ya kan? Kisah Rasulullah kan banyak kan? Yang memberi makan yang buta, Yahudi, yang memaki-maki dia. Tapi dia tetap memberikan makan kepada orang Yahudi. Pada akhirnya, orang Yahudi itu masuk Islam. Nah, itu hal-hal seperti itu. Sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan antara hamba-hambanya, dan menyampaikan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa yang saya kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi maksudnya, orang yang paling bahagia yang bermanfaat kepada orang lain, jangan takut. Ya, akan ada imbalan kembali pada hal yang tersebut. Mungkin hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.